Demikianlah nota pembelaan. Menurut pledoi ini kami sampaikan untuk dan atas nama terdakwa yang dibacakan di muka pengadilan negeri Manado. Hormat kami Pak Hakim terdakwa Novian Maruf SHSP dan Firza Anwar SH. Terima kasih. Sebelum saya menyampaikan kesimpulan yang mulia, saya akan menyampaikan beberapa hal yang terkait tentang pernyataan beberapa saksi yang di luar BAP dan di luar KPK. Yang pertama, tanggapan dari saudara Jeffrey Munai bahwa peran saksi itu hanya sebagai pekerja, di mana saksi diperintahkan oleh saudara Henry Pagela atau alias Kubun. Kemudian kedua, sepengetahuan saksi dari Jeffrey Munai pada halaman 108 di dalam nota pembelaan bahwa sepengetahuan saksi Jeffrey Munai yang dipanggil adalah menjadi pemegang semua keuangan, sebab semua urusan pekerjaan dan keuangan dalam proyek atas persetujuan dari Henry Pagela. Bahwa saksi tidak mengetahui mendengar orang-orang di dalam perusahaan, yaitu sebagai direktur adalah Selvi Takaliban. Bahwa sepanjang saksi mengerjakan proyek di pekerjaan Moronge, saksi tidak pernah berkomunikasi dengan saudara Selvi berkaitan dengan penggajian, panjang upah pekerjaan struktur ataupun dengan harus semua pekerjaan persetujuan dari saudara Selvi. Kemudian kami juga menanggapi terkait pernyataan dari saudara Henry Pagela atau alias Kubun bahwa peran saksi kegiatan pekerjaan rekonstruksi peningkatan kepresidenan Kota Moronge, dinas pekerjaan umum, bahwa saudara Henry Pagela meminta atau menerima permintaan dari Selvi Takaliban. Itu tidak benar karena terdakwa hingga proyek selesai tidak pernah meminta saudara Henry Pagela untuk kerjasama suplementarial. Terdakwa tidak pernah menyewa alat kepada Henry Pagela karena memang tidak pernah tahu bagaimana proses pekerjaan proyek. Hanya akal-akali dimintai tanda tangan oleh saudara Henry Pagela. Bahwa pada saat saksi berhenti sebagai direktur, dalam artian saudara saksi Henry Pagela, saksi tidak memiliki hubungan apa-apa, itu adalah bohong atau tidak benar. Tetapi saudara Selvi terdakwa hari ini adalah karyawan ataupun dari Henry Pagela. Kemudian bahwa terdakwa Selvi tidak tahu apa-apa tentang PHO seperti disampaikan oleh saudara Henry Pagela di dalam persidangan yang sebelumnya, tidak pernah melakukan pembayaran kerugian ke rumah BPKRI, tetapi semua dibayar oleh Henry Pagela ataupun pernah diperintahkan oleh saudara Henry Pagela, tapi Ibu Selvi tidak terdakwa. Ibu Selvi saudara terdakwa tidak mengetahui tentang kerugian dari BPK. Terdakwa demi Tuhan dan keadilan hukum bahwa semua keterangan saudara Henry Pagela adalah tidak benar. Saksi Henry Pagela bertele-tele dalam menyampaikan informasi dan kesaksian yang tidak sesuai dengan BAP hingga memberikan keterangan palsu yang tidak sesuai dengan BAP, dan sehingga memberatkan klien kami yang saat ini adalah terdakwa memohon majelis hakim yang mulia dan jaksa penuntut umum untuk melakukan proses hukum terhadap saksi Henry Pagela pertimbangan sesuai dengan pasal 42 KUHP. Kemudian kami juga menanggapi tentang pernyataan dari Ridwan Tindage yang mengetahui persis tentang kepemilikan proyek pengendali dan mengatur sebenarnya bukan saudara Selvi Takaliban tetapi Henry Pagela alias Kubun. Kemudian saudara saksi Ridwan Tindage bertele-tele menyampaikan informasi dan kesaksian yang tidak sesuai BAP sehingga memberikan keterangan palsu yang tidak sesuai dengan BAP juga, memberatkan klien kami saat ini adalah terdakwa memohon majelis hukum, majelis yang mulia dan jaksa penuntut umum untuk melakukan proses terhadap saksi Ridwan Tindage dengan pertimbangan pasal 242 KUHP. Kemudian kami juga akan menanggapi juga terkait tentang Teo Kalalo. Teo Kalalo juga menyampaikan beberapa hal yang tidak sesuai dengan BAP, bahwa semua atas perintah saudara Selvi Takaliban seperti sidang pada sebelumnya, tetapi pernyataan di dalam BAP semua diperintahkan oleh saudara Henry Pagela. Memohon kepada majelis hakim untuk mempertimbangkan pasal 242 terkait tentang pernyataan dari saudara Teo Kalalo. Kemudian dalam kesimpulan kami, izin majelis yang mulia dan jaksa penuntut umum, di dalam persidangan yang kami muliakan pada saat ini, bahwa selama persidangan ada hal-hal yang meringankan terdakwa, yakni bahwa terdakwa Selvi Takaliban selaku direktur
hanya diisi nama oleh Henry Togelang alias Bubun, katanya untuk membeli saham. Kedua, di dalam pekerjaan rekonstruksi peningkatan kapasitas jalan dalam Kota Morongge, Kabupaten Kepulauan tahun 2021 terlaksana dengan baik. 3. Bahwa sesuai keterangan saksi dan keterangan ahli di depan persidangan, terdakwa tidak sengaja melakukan secara melawan hukum, melakukan perbuatan yang memperkaya diri atau orang lain atau sesuatu korporasi, atau menyuruh dan ikut serta melakukan perbuatan hingga merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Bahwa sesuai fakta persidangan, semua kegiatan di lapangan dihandle oleh Henry Togelang sebagai pelaksana, pemilik proyek, dan pemilik perusahaan. Bahwa terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi untuk diisi namanya sebagai direktur dan menandatangani berkas tanpa sepengetahuan apa isi dokumen tersebut. Dan dengan pengakuan terdakwa, perkara ini jelas dan terang. 6. Terdakwa direncanakan sudah lama akan menikah pada bulan September 2024, tetapi terdakwa sangat kaget menjadi terdakwa di dalam kasus ini, sedangkan pemilik proyek, pemilik perusahaan, pengelola semua keuangan perusahaan, dan PPKOM tidak dikaitkan dengan persoalan ini. Di manakah keadilan bagi saya yang hanya digunakan nama untuk kepentingan mereka yang hanya seharian saya tidak mudah ini seharian saya. Hanya penjaga toko dari saudara Henry Togelang alias Kebun dan Kang Rosin kami sebagai istri Kebun. Bahwa terdakwa belum pernah dihukum. Bahwa kemudian terdakwa juga sebagai tulang punggung keluarga yang bekerja mencari nafkah. Kemudian jika saya dihukum karena bersalah dan memakai uang negara seperti dituntut oleh jaksa penuntut umum, maka saya akan menyampaikan Tuhan Allah tidak pernah tidur melihat siapa yang sebenarnya dalam kerugian negara seperti yang dituntut oleh jaksa penuntut umum. Tuhan tidak tidur. Ini pesan dari terdakwa. Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, maka kami penasihat hukum terdakwa memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk dapat memberikan hukuman yang seringan-ringannya pada diri terdakwa, terlebih memohon untuk dibebaskan dari segala tuntutan. Demikian nota pembelaan periode ini kami sampaikan di depan persidangan atas nama terdakwa dan dibacakan di muka pengadilan. Kami mengucapkan terima kasih waktu kesempatan diberikan. Terima kasih. Ya, silakan saudara Kosepi, ada pembelaan pribadi yang saudara mau sampaikan atau mau bacakan? Ya. Yang pokok-pokoknya saja. Silakan. Maka pada hari ini saya terdakwa untuk melakukan pembelaan pribadi dalam perkara ini. Selanjutnya, oleh kesempatan ini, pertanyaan pula saya ikhlas mengucapkan terima kasih serta penghargaan yang sebesar-besarnya kepada
dilakukan oleh Selvi Takayuha. Sehingga menurut saksi Teo Palalo tidak ada perbedaan antara sebelum adanya akte perubahan notaris tersebut dengan sesudahnya, karena sebelumnya yang bertindak selaku direktur PT Kantera Baru adalah saksi Henry Togilan, dan semua itu sangat betul. Saksi Henry Togilan juga ditanya saat persidangan oleh Yang Mulia Hakim Ketua, apakah PT Kantera Baru itu milik beliau atau bukan. Saksi Henry Togilan menjawab bahwa dia mau pikirkan. Sementara dalam persidangan, saksi-saksi mengatakan bahwa pemilik PT Kantera Baru adalah Bapak Henry Togilan. Tapi mengapa sampai detik ini beliau masih berkeliaran? Saya mohon kepada Yang Mulia, saya mohon keadilan yang sebenarnya. Padahal sudah jelas sekali untuk aliran dana sebagian besar masuk ke rekening mereka dan ke rekening distributor toko mereka. Untuk masalah jual beli saham yang tertera di akte jual beli yang menyatakan bahwa saya membeli saham dari Bapak Henry sebesar 30 lembar dengan harga 1 juta per lembar, total 30 juta. Saya mau menerangkan bahwa saya tidak pernah membeli saham kepada Henry Togilan. Kalau saya membeli saham tersebut, saya mau bayar pakai apa sementara gaji saya saat itu cuma 1 juta per bulan. Itu semua cuma formalitas yang dilakukan oleh Bapak Henry Togilan, dan saya pun tidak mengerti soal jual beli saham. Saya mengikuti semua apa yang mereka perintahkan, dan ternyata mereka sudah tahu apa efek dari seorang yang menjadi direktur. Henry Togilan dan istrinya memperalat saya yang tidak mengerti apa-apa. Saya ikuti apa yang mereka perintahkan, dan akhirnya ini yang terjadi. Saya harus mempertanggungjawabkan apa yang seharusnya bukan menjadi tanggung jawab saya. Kalau memang saya merupakan pemilik PT Kantera Baru, untuk apa lagi saya bekerja di toko mereka? Saksi Henry Togilan dalam BAP terlampir di tuntutan mengatakan bahwa ada penetapan pemenang dari PU, kami diundang dari Kadis PU dan PPK untuk menandatangani kontrak pekerjaan tersebut di hadapan Kajari Kejaksaan Pelaut yang turut hadir, antara lain Pak Kejari Agus Setiawan Umar, Kadis PU, PPK dan semua pemenang tender. Yang menjadi pertanyaan di keterangan ini adalah kata kami yang disampaikan oleh Henry Togilan. Apa posisi beliau sampai dia mengatakan kata kami? Padahal menurut pengakuannya hanya sebagai supplier material. Dan juga saksi Henry Togilan ini sangat tahu soal proyek ini dalam semua tahapan yang disampaikan dalam BAP yang terlampir di tuntutan halaman 242, bahwa saksi Henry Togilan ikut semua tahapan dalam pekerjaan ini, mulai dari penyiapan lahan, pengangkaran, pemadatan, dan sebelum pengaspalan harus dilaksanakan tes kepadatan dan siapa saja yang hadir waktu itu. Semua Henry Togilan tahu sebenarnya siapa dia dalam proyek ini, apa posisi dari Bapak Henry Togilan ini. Begitupun dengan tahapan pencairan dalam proyek ini, Bapak Henry tahu persis mulai dari uang muka, termin 1, termin 2, dan pencairan 100%. Begitu juga dengan saksi Pak Rosalina Kano yang mengatakan bahwa semua keuangan dikelola oleh saya, itu semua tidak benar. Saya melakukan semua itu atas perintah Henry Togilan dan Pak Rosalina Kano. Saya menjadi seorang direktur tidak mempunyai aset apapun sampai sekarang. Saya cuma mempunyai rumah yang sampai sekarang pun masih dikredit. Saat saya dipanggil di Kejaksaan Manado pada bulan Desember 2023, penyidik meminta bukti bahwa saya tidak pernah memakai uang dari proyek tersebut, dan saat itu kita pulang ke toko Bintang Taurus untuk ambil buku catatan keuangan dan juga rekening koran Bank Sulut. Saat Kang Rosalina tahu semua itu, Kang Rosalina langsung ke kantor kejaksaan untuk menunggu saya sampai. Pas saya sampai di kantor kejaksaan, sudah ada si Rosalina yang ada di depan kantor. Dan Kang Rosalina bilang ke saya, mengatakan kasihan kita keluarga, kita anak-anak belum kerja, masuk penjara juga anak selfie, kong kita kasih anak uang 500 juta. Nanti orang pegang anak hukuman cuma 8 bulan. Tetapi waktu itu kita pribadi
pulang haji. Ciro saling nanti pulang fasilitas adik pulang kerja dan uang Dia bisa diri. pernyataan tentang kepemilikan aset PT Kantara Baru. Saya sebagai direktur yang telah dituntut oleh jaksa penuntut umum dalam perkara ini dengan kerugian negara sebesar 1.338.229.201 rupiah. Dan apabila memang Bapak Erik Thogelang tidak mengakui dia sebagai pemilik dan pendana pada PT Kantara Baru, maka saya akan menyerahkan seluruh aset milik perusahaan yang diikut sertakan pada kontrak kerja pada saat mengikuti tender untuk disita oleh kejaksaan. Dan aset-aset tersebut adalah 1. AMP, yang kedua aspal finisher, yang ketiga motor trader, dan keempat ekskavator. Dan aset tersebut dipergunakan untuk membayar kerugian negara yang disebabkan dalam pekerjaan ini setelah saya mendapatkan kekuatan hukum tetap. Semoga yang mulia berkenan mendengarnya. Terima kasih untuk kesempatan. Jadi pada waktu yang lalu kita sudah melakukan penuntutan terhadap 2 terdakwa, Selvi sama Jisaya, dalam perkara dugaan korupsi Jalan Moronge, peningkatan Jalan Moronge. Yang Selvi kita tuntut 5 tahun, kemudian yang Jisaya 4 tahun. Dan barusan tadi juga itu ada pembelaan dari tim penasihat hukum. Pada pokoknya sudah kita dengar semua bersama tadi meminta keringanan. Tapi ada poin yang penting yang kami dapat dari situ, bahwa dari pihak terdakwa itu dengan terdakwa memberikan aset, memberitahukan kepada kami aset dari PT Kantara Baru, dan itu kan menjadi poin kami ke depan untuk dilakukan penyitaan seperti itu. Karena kerugian negara kan kita tahu bersama beberapa 1 miliar lebih, dan itu akan kita gunakan untuk kita sita untuk gunakan pemulihan kerugian negara. Jadi bagus tadi ada komitmen dari terdakwa sendiri bahwa aset-aset yang ada di PT Kantara Baru itu akan kita sita. Terima kasih. Terkait calon tersangka lain dalam perkara ini, seperti yang diungkapkan tadi, Iya. ada yang namanya Kobun. Pada waktu yang sebelumnya kita sudah memberitahukan bahwa akan ada tersangka yang lain, baik dari swasta maupun dari PNS. Kita selesaikan dulu yang ini, kita akan melakukan untuk yang lebih lagi. Terima kasih ya. Tambahan, Pak? Jadi terkait penyampaian nota pembelaan pada saat ini, kami sudah menyampaikan apa yang kami konsistenkan sebelumnya, dan semua pasti keadilan akan berpihak kepada yang benar. Terkait saudara Selvi itu hanya orang pekerja, orang yang disuruh, dan orang yang hanya menandatangani diperintahkan oleh saudara Hendrik Thogelang dengan Kang Roslini Kamdoi. Kemudian terkait untuk pembelaan tadi, kami yakin majelis hakim yang mulia, jaksa penuntut umum akan berpihak kepada keadilan. Kemudian terkait Pak Yesaya, mungkin dijelaskan oleh teman saya juga. Ya, untuk terdakwa Pak Yesaya Manokwode dalam pledoinya hanya meminta keringanan hukuman karena beliau juga sudah mengakui kesalahannya, yaitu memakai perusahaan orang lain. Jadi dalam pledoinya kami memuat bahwa beliau mengakui kesalahannya dan tidak akan mengulanginya lagi. Demikian. Pertama, ada 2 yang kami sampaikan juga di dalam nota pembelaan. Pertama, terkait tentang kenapa pemilik proyek, kenapa pengendali proyek, kenapa pengendali keuangan, kenapa pemegang yang punya proyek itu tidak dijadikan tersangka. Kedua, terkait tentang aset. Aset tadi itu nantinya kami sudah pelajari di dalam kontrak adalah milik perusahaan PT Kantara Baru, bukan milik pribadi. Jadi apapun yang terkait dengan penetapan tersangka, penetapan terdakwa, itu kemungkinan adalah kewajiban dan kewenangan perusahaan untuk dilelang atau dikembalikan atau untuk diapakan, itu semua adalah kewenangan perusahaan.
Ditegaskan lagi Pak aset. Pertama, sebenarnya ada aset banyak di luar tanah. Cuma yang kami temukan di dalam nilai kontrak yang pertama adalah ekskavator, kedua AMP, ketiga motor grader, dengan ketiga aspal mixer plan, asal mixer yang membongkar aspal itu. Jadi ada 4. Ya kemungkinan nilainya juga karena itu kan sudah dipakai, itu nanti dihitung oleh yang punya berwenang, yaitu lembaga yang melelang, itu aja. Oke. Ya, harapan kami hanya meminta kepada majelis yang mulia, semua fakta persidangan mengatakan siapa pemilik, siapa yang punya proyek, siapa pemilik perusahaan, dan siapa pengendali proyek. Ya, memohon yang itu ditindaklanjuti karena ada beberapa orang juga mengatakan saksi palsu. Mohon itu ditindaklanjuti aja, dan memohon saudara Selvi dibebaskan dari segala tuntutan. Terima kasih.